الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para rawuh para langkah ingkang kita mulyakaken. Dalu menika kita nglajengaken hadis ingkang nomor 3 gangsal. Terakhir kita bahas hadis yang ke-34 tentang amar ma'ruf nahi munkar. Malam hari ini kita melanjutkan hadis yang ke-35 yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bai'i ba'dukum ala bayi batin wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin bihasbi imri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslima. Kullul muslimi ala muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-35 ini sebenarnya poinnya kathah nih, tapi kita ringkas saja. Tentang la tahasadu wa la tanajasu ila akhirih. Tentang larangan kita mempunyai sifat hasad. Napa? Hasud gitu. Hasud niku iri dengki. La tahasadu. Pertama, larangan tentang iri dengki. Mengapa Islam itu melarang kita untuk iri dan dengki? Karena penyakit hati yang berupa iri dengki itu bisa merusak amal soleh kita. Karena iri dengki itu bisa menghilangkan pahala kebaikan kita. Jadi ibarat kita itu punya amalan, punya pahala sak gunung, tapi karena kita mempunyai penyakit iri dengki, maka amalan yang besarnya satu gunung ini bisa runtuh semua, bisa hilang kabeh mergo perkara iri dengki. Iri niku napa? Iri niku tanda kita tidak terima. Iri itu tanda kita tidak bisa menerima, tidak bisa ikhlas, tidak bisa legowo, tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contoh sing gampang yang sering saya sampaikan, misalkan sing rekoso awake dhewe kok sing sugih tanggane, ngoten niku. Sing ganteng awake dhewe kok ternyata sing bojone ayu tanggane misalkan. Niki akhirnya muncul rasa ra trimo, muncul perasaan tidak nyaman atas nikmat orang lain. Jadi penyakit iri, tidak terima dengan nikmat orang lain, ini dampak negatifnya ini bisa menghilangkan pahala kebaikan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa iri dengki itu dilarang dalam agama alias haram hukumnya? Karena orang yang iri dengki itu menunjukkan bahwa kita itu menjadi hamba yang tidak bersyukur.
seakan-akan mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Ya Allah, sana kok hidupnya enak, padahal nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah puasa, tapi kok hidupnya serba kecukupan. Beda dengan saya semakin taat kok uripe saya rekoso. Akhirnya kita muncul rasa tidak terima. Jadi iri ataupun dengki ini selain merusak pahala kebaikan seseorang, itu menunjukkan bahwa kita itu tidak ridho, kita tidak bersyukur, kita tidak terima dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seakan-akan mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Padahal Allah itu mempunyai sifat yang adil. Mungkin kita selama ini hidupnya serba kekurangan. Mungkin hikmahnya dengan kita hidup serba kekurangan ini, kita tidak akan mudah menjadi orang yang sombong. Kita akan mudah menjadi orang yang sabar. Kita akan mudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda mungkin awal dewi ini sugih, mungkin dalu niki orang melu majelis ngoten niki. Kalau dia wis ngitung badi gitu dodolane. Tapi alhamdulillah pangeran orang kayak sugih-sugih banget, ya orang melarat-melarat banget. Jadi sehingga kita masih diberi waktu, masih diberi kesempatan untuk kita kumpul bareng, bersolawat, berzikir, memuji Allah, memuji Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi poin yang pertama, bahwa iri itu adalah penyakit hati yang dilarang agama karena merusak, karena bisa menghilangkan pahala kebaikan seseorang. Tetapi dalam Islam, dalam agama itu boleh iri dalam dua hal. Jadi iri pada umumnya ini haram hukumnya, nggak boleh, kecuali dalam dua hal. Apa dua hal itu? Yang pertama, irilah kepada orang yang kaya tapi dia dermawan dan hartanya ditasarufkan, digunakan untuk fisabilillah, untuk berjuang dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya ide iri pengen ki marang wong sugih tok, pengen sugih tapi gak pengen lomone, pengen lomone tapi gak pengen berjuang dinggo menegakkan agama. Maka ketika ada orang yang kaya, dia dermawan, dia peduli dengan kebaikan, lebih-lebih dengan kebaikan yang berhubungan dengan agama, maka iri yang seperti ini justru direkomendasikan, justru disunnahkan, justru dianjurkan oleh agama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, irilah kepada orang yang berilmu atau orang yang ahlul Quran. Orang yang ahlul Quran ini tidak selamanya dia harus hafal Quran, tidak. Ana al-laili wa an-nahar itu qiraatul Quran, yang mana waktunya ia habiskan siang dan malam untuk deres Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Orang-orang yang seperti ini, orang yang ahli Quran atau orang yang ahli ilmi, orang yang alim, orang yang pandai dalam agama dan dia mengamalkan ilmunya, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang memang dipilih menjadi kekasih Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita belum menjadi orang yang alim, kalau kita belum menjadi orang yang ahli Quran, kalau kita belum menjadi orang-orang yang soleh, dengan kita senang dengan orang soleh, dengan kita mau berkumpul-kumpul dengan orang soleh, dengan kita mau mendekat dengan orang soleh, maka lambat laun kita akan ditakdirkan, kita akan diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, mendapatkan keberkahan
soleh. Allahumma amin. Poin yang pertama, agama melarang iri dan dengki karena itu dosa besar. Dan caranya bagaimana kita biar tidak iri? Ya dikembalikan lagi bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai sifat yang adil. Dan bagaimana kita terus bisa berhusnudzon. Berhusnudzon itu berprasangka baik kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang paling tersiksa hidup di dunia ini wong sing iri. Orang yang paling tersiksa hidup di dunia ini orang yang iri dengan nikmat orang lain. Tetapi kalau iri dengki dalam hal kebaikan tadi itu justru dianjurkan dalam agama. Yang pertama nih. Kemudian yang kedua, wala tanajasu. Tanajus itu maknanya gini. Ini dalam bab muamalah, dalam bab muamalah itu dalam bab interaksi sosial. Jadi misalkan ini konteksnya lelangan. Misalkan saya lelang suatu barang, ini saya hargai 500.000. Terus ada orang yang ingin lelang juga, kita naikkan, tak tukune 1 juta. Padahal saya nggak niat beli. Biar apa? Biar orang yang pengen beli ini tadi biar menaikkan lagi ya, harganya. Jadi kong kali kong. Kalau misalkan ini sing lelang botol piro kan 500.000, tak tukune 1 juta. Ben niki wau ben mudahne lebih dari 1 juta. Padahal saya niatnya tidak ada niatan untuk membeli. Lah ini tidak boleh dalam agama. Kenapa? Karena di dalamnya ada zulmun, ada penganiayaan, ada tipu daya, ada penipuan, ada pihak yang dirugikan. Siapa ya yang mau membeli? Dia pengen, tapi kok dengan harga yang rendah diruang yo, akhirnya tak belinya. Padahal ini cuma akalan. Biar apa? Biar ini tadi harganya lebih tinggi. Nah, konsep jual beli seperti ini, lelangan seperti ini dilarang oleh agama. Dengan niatan kita nggak beli, tapi bensin penting regane dhuwur. Beda memang kalau yang peserta lelang ini memang niatnya semua ingin membeli. Nanti dari pihak lelang siapa yang harga yang paling tinggi diambil. Kalau seperti ini boleh. Jadi letak perbedaannya dia ada niatan mau beli maupun tidak. Tapi kalau hanya niatan untuk mempermainkan harga biar tinggi, ini yang tidak boleh. Itu poin yang ketiga. Poin yang kedua. Kemudian wala tabawadu. Nah ini wala tabawadu ini, dan janganlah saling membenci. Kalau kita angan-angan sebenarnya penyebab kita benci kepada orang lain itu apa enggak? Karena jenengan apa gelar wong iki mergo apa enggak? Mergo napa mergo utang. Mergo ora cocok. Ngoten nggih. Mergo gak cocok gak dadi karepe ati. Akhirnya awake dhewe nesu ngoten. Bagaimana agama? Agama itu melarang untuk marah, kecuali kemarahan itu dalam kebenaran dan dalam kebaikan. Saya kasih contoh gini. Misalkan kita punya putra, punya anak, waktunya sholat duhur, sholat asar, dia belum sholat, kita marah. Kamu itu belum sholat. Marah kita dalam rangka karena cinta, bukan karena menuruti hawa nafsu. Marah yang seperti ini malah direkomendasikan, malah dianjurkan, malah dianjurkan oleh agama. Termasuk Kanjeng Nabi ini mungkin nate duka, nate marah. Kapan? Saat sahabat mengadu datang Kanjeng Nabi, goro-goro wonten sahabat sing ngimami kesuwen. Ngoten, imamnya terlalu lama ngoten. Akhirnya niki sahabat brudel salat Kanjeng Nabi. Justru ketika bersolat yang imam ini wau ditimbali Kanjeng Nabi, dipanggil Kanjeng Nabi, dimarahi karo Kanjeng Nabi. Mengapa? Karena orang jamaah itu ada yang sepuh, ada yang punya hajat, ada yang pengen ke pasar, mungkin ono sing kebelet ngising barang. Akhirnya kembali lagi wala tabawadu. Kita saling membenci itu gak boleh.
kita saling marah itu tidak boleh. Dalam arti marah itu marah gak apa-apa, bar ya bar. Kadang kelemahan kita itu kalau kita sekali marah itu dibawa sampai mati. Akhirnya seakan-akan orang yang kita marahi, orang yang kita benci, seakan-akan sedikit pun tidak ada kebaikan. Lah ini janjane sing rugi, sebenarnya yang rugi itu kita sendiri. Misalkan kula kok nesu gak cocok karo toko Madura, arep golek rokok ning dine tutup kabeh, arep golek banyak pun tutup kabeh, sing buka wong kono. Pilihane sido aku tuku apa gak cinta tuku banyak mulai. Orang yang benci itu sebenarnya dia juga tersiksa. Orang yang membenci kepada orang yang lain yang tidak bisa memaafkan, itu dia orangnya hidupnya tersiksa. Dan itu lambat laun ya, sampai seandainya kebencian itu, dendam itu dibawa sampai mati, yang dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Beda lagi kalau saya sudah memaafkan tapi dia masih benci ke saya, itu urusan mereka. Nah, ini catatan bagi kita semua. Terkadang kalau kita itu marah kepada seseorang, ini digowo terus sehingga sampai digone kepentingan kepentingan sosial barang, akhirnya kepentingan pribadi itu sih digone kepentingan sosial. Nah, ini yang tidak boleh. Artinya marah itu bukan berarti tidak boleh, tetapi harus tahu tempatnya dan harus tahu waktunya dan ada batasannya. Nah, ini secara umum benci itu tidak boleh. Secara umum marah itu tidak boleh. Kanjeng Nabi nanti disowani para sahabat, wahai Rasulullah, berilah satu amalan yang bisa memasukkanku ke surga. Apa dawuh Kanjeng Nabi? La taghdab. Jangan marah sampai tiga kali. Artinya apa? Bahwa marah ini adalah perbuatan setan, dan setan itu dari api neraka. Sehingga ketika kita dalam kondisi marah, apa yang kita perbuat? Ambil air wudhu. Kalau kita dalam kondisi marahnya berdiri, maka kita duduk. Kadang aja nesune dalam keadaan duduk langsung ngadeg. Lah niki ketika kita marah diam. Kalau kita marah diam, Kalau kita marah diam. Termasuk ketika kita menghadapi orang yang marah, itu sebenarnya jangan kita ikut marah. Lah iki kadang aja kepancing emosi. Kalau orang marah menengok, ben leren dhisik marah. Jangan kemudian orang marah kita ini semakin marah, akhirnya nanti terjadi percekcokan. Ini yang senang bukan kita, justru setan yang senang, yang pada akhirnya kita akan rugi. Sedikit lagi, kemudian yang pertama, kedua, ketiga, yang keempat, wala tadabaru, dan jangan saling ukur-ukuran. Ukur-ukuran itu cara Indonesia ini jangan saling membelakangi. Maksudnya membelakangi bagaimana? Yang diomongkan di depan dengan yang di belakang ini beda. Yang omong yang ngarepe wape kelem, tapi di belakangnya kita ngrasani eleke. Ini kadang kita tidak sadar. Ya termasuk kita ini jenengan ya kula. Kadang aja diomongi kok ra iso, ya diomongi karo hadis karo ilmu. Artinya kita belajar. Kalau kita ada misalkan yang namanya orang hidup itu kayak seperti bola pecah, artinya bola pecah itu kadang gesekan itu wajar, tapi bagaimana kita bisa mensikapi dan bagaimana ketidakcocokan hati kita kepada siapapun itu jangan menjadikan sakit hati kita, jangan menjadikan penyakit hati. Intinya di sini, jangan sampai kemarahan kita, kebencian kita saling membelakangi, kita saling iri dengki, menjadikan hati ini penyakit, menjadikan hati ini kotor, yang endingnya, yang ujung-ujungnya sebenarnya yang rugi kita sendiri. Makanya almarhum Abbas Kumpul itu pernah menyampaikan, termasuk salah satu tandanya kekasih Allah Ta'ala itu yaitu pemurah dan pemaaf. Dia lomo, dermawan, dan mudah memaafkan. Jadi api-api wong sebaik-baik manusia itu gampang nesu, tapi yo gampang memberikan
maaf. Lah umumnya wong niku gampang nesu, wangel ngekeki ngapura. Kita harus banyak belajar dari yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu hadis yang ke-35 yang kesimpulannya yang pertama bahwa agama itu melarang mempunyai sifat iri dengki, kecuali iri dengki dalam kebaikan, kecuali iri dengki dalam ahli Quran ataupun orang kaya yang dermawan yang hartanya ditasarufkan dalam Al-Quran. Dan yang kedua, kita dilarang tanah jasu, itu artinya mempermainkan harga ataupun mendolimi orang lain dalam hal jual beli. Dan yang ketiga, kita dilarang saling membenci, saling marah satu dengan yang lain. Dan yang keempat, kita dilarang saling membelakangi, karena yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini akan merusak hati kita, yang ujung-ujungnya kita akan yang merugi. Mudah-mudahan berkahnya majelis yang mulia ini, kita semua selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkahnya majelis pada malam hari ini, mungkin di antara kita masih sering marah-marah, masih sering iri, masih sering dengki. Paling tidak dengan kita berkahnya ngaji ini, kita belajar untuk mengurangi dari sedikit demi sedikit, yang akhirnya mudah-mudahan kita sedaya sak waya sak dunia bertakdiraken dados tiyang-tiyang bojo dunya bojo akhirat, mulia dunya mulia akhirat, sukses dunya sukses akhirat, sugih dunyanipun sugih akhiratipun, selamat dunyanipun selamat akhiratipun. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abdana inna syakirin abdi wa bina'mika wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim 'azimi sultanik. ولما نظم الفكر من ذرائع الأوصاف المحمدية وقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفي مشهورا وفعلي فيه معمودا، ويطلب عملي بالأعمال المقبولة، وتوجهي بتوجه الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليك توجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزة وعدلها وتشمل الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبد الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمل رسالة العالمين، أن تصلي وتسلم على ذلك الذات الكامل مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة على بالأنبر المحبوب لك الموصل بشرف الآخر في كل موطن من موادن القربى مكر قاسم ذاتك في عبادك وساقي رؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرتنا بهم من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاد النبي الكريم ونتوسل إليك من شرف مقام العظيم أن تلهدنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أنوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وعشر وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب وإياد أعمالنا، وتتقبل منا ما تعرفنا في بنياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباع من السالكين ولحقك من المؤدب ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تغرمنا، وذنوبنا الجميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، المسيء باللسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نشر هذا الحبيب وواسرا وله وظاهرا، وهم ببركة بشريته أولادنا ووالدينا وأهل ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع
ومنشورا فمعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا وعدا مشهورا واكشف النار وكربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وارشد العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بذرية من عندك ونشر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الإخلاصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الإخلاصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الإخلاصين من جميع البلايا وبالعز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والشد في خدمتك قريبا وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المقبول من السام والأبواب والقرب وعلى آله وصحبه ومن إليه مرجع وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين.